ditunjuk langsung presiden jadi Kasat Jenderal ini lewati 3 seniornya. Pemirsa kreator, ini tayangan berikut. Ikuti selanjutnya. Regenerasi pucuk pimpinan TNI AD selalu menyita perhatian publik. Ini pula terjadi pada tahun 1983 saat pergantian jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat. Ketika itu sejumlah nama beredar dan disebut-sebut punya kans kuat untuk menjabat sebagai Kasat baru. Mereka yakni 3 jenderal senior dengan karir militer cemerlang yang punya peluang besar untuk menggantikan Kasat Jenderal Poniman. Ketiganya nama jenderal tersebut yakni Wiyogo Atmodarminto, Susilo Sudarman, dan Himawan Susanto. Menhankam Pangap Jenderal M. Yusuf dalam buku biografi berjudul Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit yang ditulis Atmaji Sumarkijo menyebutkan, semula dia ingin penerus Poniman berasal dari perwira terbaik lulusan Akademi Militer Nasional AMN Yogyakarta. Dari 3 nama yang muncul, Himawan Susanto cukup kuat terdengar. Maklum, jenderal tempur asal Jawa Timur ini punya reputasi mentereng. Saat berpangkat mayor, Himawan memimpin batalion 330 Kujang dan Kodam Siliwangi yang diterjunkan ke Sulawesi Selatan. Himawan dan pasukannya berhasil menghancurkan kekuatan pemberontak Andi Sele di Pinrang. Dia pula yang turut menyelamatkan nyawa M. Yusuf dari berondongan tembakan anak buah Andi Sele di Pinrang, Sulawesi Selatan. Yusuf yang saat itu Pangdam Hasanuddin nyaris direnggut nyawa usai perundingan damai dengan Sele gagal dan berujung baku tembak. Namun faktanya 3 jenderal tersebut tak satu pun maju sebagai orang nomor 1 TNI AD. Justru yang terpilih orang termuda dari 3 jenderal itu, tetapi menempuh pendidikan militer di Breda, Belanda. Sosok tersebut tak lain Maijen Rudini yang saat itu menjabat Pangkostrat. Jadilah Jenderal Kelahiran Malang itu menjabat Kasat periode 1983-1986. Menurut Yusuf, nama Rudini keluar langsung dari mulut Presiden Soeharto. Tugasnya hanya memanggil mantan Komandan Batalion 401 Panteng Riders itu untuk menghadap ke rumahnya di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Rudini saat itu benar-benar tak tahu untuk apa dia dipanggil Panglima. Dia pun berdebar menunggu perintah Jenderal Yusuf. Betapa terkejutnya ketika diberitahu telah ditunjuk sebagai Kasat. Kamu nanti menggantikan Poniman sebagai Kasat. Pelantikan oleh Presiden akan dilakukan 2 hari lagi di Istana Negara, kata Yusuf sebagaimana terdapat dalam buku tersebut dikutip Senin 13 September 2021. Di tengah rasa terkejut dan tidak percaya, Rudini menjawab singkat, "Siapa?" kata dia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto mengisahkan rencana pergantian Poniman sebelumnya juga didengar Ibu Negara Tin Soeharto. Dalam sebuah makan malam di Jalan Cendana, Putin berharap Pangdam Udayana Maijen Dading Kalbuadi
yang akan menjabat kasat, dia mengutarakan hal itu kepada Pak Harto. Itu lho Pak, sing apik iku, yang bagus itu Pangdam Bali Pak Dading, tinggi, gagah, dan ganteng Pak. Cocok itu, sebaiknya dia yang jadi kasat Pak, kata Putin. Ditirukan Prabowo. Makan malam keluarga itu memang hanya 3 orang, Pak Harto, Putin, dan Prabowo. Pak Harto hanya tersenyum mendengar ucapan istrinya. Pada makan malam berikutnya, Putin kembali menanyakan hal sama. Dia kembali berharap Dading Kalbuadi yang dipilih. Sama seperti sebelumnya, Pak Harto hanya tersenyum. Masih digodok, ujar Presiden kelahiran Kemusuh DIY tersebut. Beberapa hari setelahnya, media massa ramai memberitakan kasat telah terpilih. Sosok itu tak lain adalah Rudini. Dalam sebuah makan malam yang kembali dihadiri Prabowo, Putin tampak kecewa. Bapak, Soeharto itu nggak mau dengar saran ibu, kata Putin pada Prabowo. Demikian tayangan yang disampaikan PT Kreator. Ikuti tayangan-tayangan yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa